Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mandor Kasman. Saya ingin sharing untuk membuat status Facebook. Beberapa peserta mengaku kesulitan membuat status yang menarik di akun Facebook. Begitupun dalam menulis artikel untuk blog mereka. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu solusi yang insya Allah cespleng, karena ini adalah artikel yang lupa saya tulis. Seharusnya dari awal saya sudah menulis ini. Saya mohon maaf untuk kehilafan ini. Jadi bagaimana kita membuat sebuah status yang menarik? Saya contohkan di sini adalah dengan konsep atau cara membuat status maupun blog Anda dengan cara membuat portofolio. Portofolio adalah gambaran lengkap kehidupan Anda sehari-hari yang kemudian banyak orang akan menyaring dan mengambil inspirasi dari kisah yang Anda tuliskan, pengalaman yang Anda tuliskan. Kemudian pada satu titik nanti ketika anak-anak kita dewasa misalnya, mereka akan melihat portofolio ini sebagai bagian dari sejarah yang tidak akan terlupakan oleh mereka. Prinsipnya, portofolio adalah membuat catatan harian. Apapun peristiwa yang Anda alami, Anda lakukan, Anda rasakan, Anda buat dalam sebuah status. Pada kasus ini atau pada contoh artikel ini, saya ingin menggambarkan bahwa kita semua adalah makhluk yang saat ini kondisinya sedang berumah tangga. Dalam kondisi suka dan duka, pada prinsipnya ketika kita berumah tangga adalah jika diakumulasikan baik suka dan duka itu hanyalah sebuah ungkapan saja, karena substansinya hidup ini adalah nikmat yang tiada taranya. Dalam sebuah puisi, Rendra menulis, ketika langit dan bumi menyatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Tapi dalam konteks ini saya ganti, ketika langit dan bumi menyatu, bencana dan keberuntungan sama nikmatnya. Di konsepnya seperti itu. Nah, uniknya dalam menjalani kehidupan ini setiap orang tidak akan mengalami hal yang sama, meskipun dalam kategori yang disebutkan yaitu sama, sebagai orang yang sedang mengalami proses berumah tangga, memiliki suami, memiliki istri, memiliki anak. Pada proses itu masing-masing kita mengalami sebuah pengalaman yang khusus dan spesifik. Dan itu menjadi bagian dari kadang-kadang atau seringnya menjadi bagian dari rahasia yang ingin diketahui orang lain. Jadi mari kita kemas pengalaman-pengalaman yang berbeda tadi. Setiap kita membuat satu catatan yang pertama kali tentu kita membuat dalam sebuah status Facebook. Nanti meningkat ketika menulis artikel ini bisa diangkat menjadi sebuah artikel. Jadi pada awalnya kita bicara tentang status Facebook dulu. Nah, pada kondisi unik ini, setiap orang di Facebook masing-masing ingin tahu apa yang dilakukan orang. Ini hakikat dari media sosial. Kita tidak perlu heran. Pada kondisi psikologis Facebooker seperti ini, Anda dapat memanfaatkannya untuk bahan membuat status. Status yang menarik tentunya. Anda hanya perlu membuat setiap perasaan dan kegiatan Anda sebagai sebuah portofolio. Anda pergi ke bidan karena anak sakit, Anda tulis sebuah status. Anda berbelanja ke pasar tradisional dengan tujuan mengenalkan anak Anda suasana pasar dengan ramainya penjual dan pembeli, dapat Anda jadikan sebuah status. Anak Anda mengalami kesulitan mengerjakan PR dan lainnya, itu pun jadi sebuah status. Pada teknik portofolio ini, Anda secara tidak sadar telah membukukan peristiwa penting bersama anak-anak Anda. Pada masa tertentu, anak Anda akan melihatnya dan menjadi kenangan indah buat mereka. Nah, ini catatan pentingnya dalam membuat status portofolio. Saya contohkan di sini adalah ketika pertama kali istri saya mengantar si kecil masuk sekolah tingkat sanawiyah. Catatan pentingnya adalah agar menarik dalam membuat status maupun blog Anda,
Anda perlu mengemas perasaan Anda menjadi sebuah berita. Jadi intinya sebuah berita. Anda tidak curhat, Anda tidak mengeluh, Anda tidak melakukan apapun yang orang sudah biasa mengalaminya. Semua orang punya penderitaan masing-masing. Tapi yang perlu Anda lakukan adalah menulis status dengan judul, dengan artikel, misalnya begini kalimatnya, Senin 23 Juli 2016 ya, adalah hari bersejarah. Hari pertama mengantar si kecil ke sekolahnya, misalnya di SD Muhammadiyah Sapen, Yogyakarta. Semoga menjadi kader Islami terdepan dalam dakwah. Lalu, lampirkan foto anak Anda sedang bersama gurunya atau dengan teman-temannya. Ini status yang akan menarik. Kenapa menarik? Karena memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan dalam sebuah status yang membangun dan inspiratif. Dalam contoh ini adalah Anda sudah membuat portofolio, itu yang paling penting. Kemudian ada unsur berita. Ada berita, kemudian ada informasi. Pada contoh di atas, unsur beritanya adalah peristiwa hari pertama masuk sekolah dan nama sekolah yang dituliskan. Adapun informasinya adalah SD Muhammadiyah Sapen, sebuah sekolah milik Ormas Muhammadiyah yang mengusung misi dakwah. Jadi ada peristiwa portofolio pada awalnya di sini, portofolio. Anda memasukkan atau mengantar anak Anda sekolah pertama kali di hari pertama. Kapan peristiwanya terjadi? 23 Juli 2016. Kemudian apa unsur beritanya adalah hari pertama tadi, juga nama sekolah yang Anda tuliskan. Ternyata di Sapen ada SD Muhammadiyah yang terkenal misalnya. Ini adalah, kalau kita mau tambahkan sedikit ya, statusnya di sini mengantar si kecil ke sekolahnya di SD Muhammadiyah Sapen yang terkenal itu misalnya. Yang terkenal kualitasnya. Nah, yang terkenal kualitasnya. Kira-kira begitu. Ini adalah contoh membuat status Facebook yang kemudian nanti pada saatnya Anda akan angkat menjadi sebuah artikel dalam blog Anda. Nah, pada kasus atau pada contoh ketika Anda nanti sudah berjualan, ini pada awalnya Anda membuat hal-hal semacam ini, tetapi ketika Anda sudah mulai berjualan, untuk contoh yang sama bagaimana Anda membuat portofolio bisnis Anda boleh mengunjungi sebuah akun Facebook. Di sini ada contoh yang bisa saya tunjukkan. Di sini saja ya. Di sini ada beberapa portofolio yang menunjukkan juga informasi dan berita. Nah, misalnya di sini, saya besarkan dulu ya sebentar. Ini rezeki harus diunduh alias COD-an. 31 Januari bersama Bang Mandor. Nah, rezeki harus dijemput. Kali ini dalam arti yang sebenarnya. Seorang pembeli mengaku kesulitan datang ke toko. Solusinya, jadilah ketemuan di jalan. Lalu lampirkan fotonya. Kelihatan masing-masing bahagia. Yang membeli merasa dilayani, yang menjual tentunya sudah dapat rezeki. Tidak tertunda rezekinya dengan teknik COD. Ini pun menjadi portofolio pada akun Facebook jualan Anda. Anda mencatatkan diri bahwa toko Anda siap melayani COD dengan janjian di satu tempat antara Anda dan pelanggan Anda. Oke. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain bahwa akun Facebook Anda dibangun secara pelan-pelan dengan otomatis juga membangun portofolio.
banyak status-status yang lain. Nah, di sini yang peristiwa-peristiwa yang relatif menarik ya, yang paling sangat menarik. Wah, ada OTT. Pas isoma, betulin sedikit polesan make up seperti biasa aja. Pas kembali ke ruangan, ada nyolek. Mbak, selamat ya, Anda kena OTT telah memakai produk kami. Selamat, ini ada gift dari perusahaan. Ya, alhamdulillah berkat OTT bersama owner Wardah Kosmetik di Scale Up Business Solo. Ini adalah portofolio Anda atau portofolio yang dibuat oleh Mbak Nibras Jogja ini, bahwa dia sudah dekat, sudah bergandengan pipi dengan owner Wardah Kosmetik yang sedang terkenal itu. Kemudian ini jelas akan membangun persepsi positif ya terhadap calon pelanggan maupun pelanggan Anda. Kemudian di sini juga ada stay kepo and hungry. Kesempatan untuk sukses di setiap kondisi dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan Anda pada kemampuan diri sendiri. Solo Entrepreneur Club hari kedua di Sunan Hotel Solo. Ini membangun portofolio bahwa Anda seorang yang giat belajar untuk menambah informasi dan pengetahuan maupun skill bisnis Anda. Kemudian masih ada lagi salah satu status yang bagus ya, yang menunjukkan bahwa Anda seorang pengusaha, kemudian bahwa Anda juga seorang yang memiliki atau toko Anda memiliki pelayanan yang relatif istimewa dibanding yang lain. Sebentar saya carikan dulu. Nah, ini juga salah satu portofolio atau status Facebook yang akan bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya, karena bersifat informatif. Ke Solo, nunggu pramek pertama ke Solo. Habis sholat subuh kudu langsung jos ke stasiun Lempuyangan. Jadwalnya jam 5.37. Dan beli karcis harus 5 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta. Nah, ini ketika ada orang yang mencari jadwal kereta atau membutuhkan jadwal kereta pertama dari Lempuyangan menuju Solo, mereka akan tahu bahwa jadwalnya adalah jam 5.37, kemudian beli karcisnya 5 menit sebelum keberangkatan. Suasananya meriah, ramai, terang, dan kelihatan nyaman. Ini dalam rangka mau berangkat ikutan acara Entrepreneur Day, entrepreneur. Kemudian ada lagi yang portofolio sekali menyangkut pelayanan di toko Anda. Contohnya adalah bagaimana mengabarkan berita tentang, nah ini dia, ini yang saya ingin tunjukkan. Nibras Jogja siap menerima layanan pesan antar cepat. Awalnya kendala, kisah berawal dari seorang bunda, sebut saja penggemar gamis Nibras. Beliau menelepon bertanya, bisakah saya mengirimkan gamis Nibras model syar'i ukuran M? Terserah warna dan motif apa saja. Pembayaran dan ongkir segera saya transfer. Tapi bisakah segera diantar ke hotel? Tadi koper saya terbawa mobil adik, lupa menurunkan. Dia sudah sampai Solo. Nah, selanjutnya seperti itu. Kemudian setelah tarik nafas, alhamdulillah ada jasa ojek relatif aman. Saya sarankan sang bunda mau menerima layanan jasa pengantaran ojek karena saya tidak dapat mengantarkannya. Jadi ini sama kasus COD, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena ada kesibukan lain dan tidak satu jalur ya, mungkin ini hotelnya jauh. Maka muncullah ide sebuah konsep pelayanan baru. Nibras Jogja siap menerima layanan pesan antar cepat. Kontak WA 0857 82401 401. Yang digandeng adalah jasa Gojek oleh Nibras Jogja. Nah, ini portofolio. Karena ini sudah masuk dalam portofolio penting, salah satu nanti di teman-teman yang sudah mulai ngeblog, maka ini status ini dipindah menjadi artikel yang dimasukkan dalam blog Anda karena sudah termasuk dalam portofolio penting. Sama isinya tinggal copy paste ke sini dan tidak ada masalah copy paste karena
masing-masing adalah pemilik akunnya sama, pemilik akun di ini Beras Jogja maupun pemilik di website Gamis Trending. Itulah contoh yang patut teman-teman coba. Ini jadi portofolio itu menjadi guidance untuk membuat status Facebook yang menarik. Ambil saja mana yang menjadi passion Anda, apakah kegiatan Anda pribadi, apakah kegiatan Anda bersama anak-anak, apakah kegiatan Anda di kantor, apakah kegiatan Anda di kantor, kemudian kegiatan berjualan, itu menjadi bagian portofolio yang Anda bangun sebagai bagian dari menyusun strategi menanamkan persepsi. Baik, sampai di situ dulu. Insya Allah kita jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.